warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sesa Febria, asal sekolah saya SMK Negeri 1 Konawe, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saya akan menjelaskan 3 tokoh kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno adalah tokoh sentral dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomanrai. Karena sakit-sakitan, Kusno dirawat oleh kakeknya, Raden Harjo Dikromo di Tulungagung. Pada tahun 1909, Soekarno kembali tinggal bersama bapak dan ibunya di Mojokerto. Ayahnya saat itu ditugaskan menjadi kepala Erste Inlandse School di Mojokerto. Orang tuanya mengganti namanya dari Kusno menjadi Soekarno dengan harapan agar ia selalu sehat dan tidak sakit-sakitan. Awal perjalanan pendidikan Soekarno ketika ia ikut dengan orang tuanya bertugas di Mojokerto. Di sana, ayahnya memasukkan Soekarno ke Erste Inlandse School, sekolah di mana ia mengajar. Hingga pada tahun 1911, Soekarno berpindah ke Europese Legere School hingga tahun 1915. Setelah lulus dari ELS, Soekarno diterima di Hogere Berger School. Setelah menamatkan pendidikan di HBS pada tahun 1920, Soekarno lanjut ke jenjang yang lebih tinggi ke Teknisi Hoge School atau yang kini juga dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Lulus dari THS, Soekarno berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Setelah lulus dari Teknisi Hoge School, Soekarno merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1929 dengan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ketika itu para tokoh pemuda dari PETAP menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang saat itu Indonesia sedang ada masa vakum dari kekuasaan Jepang yang diakibatkan Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Pada akhirnya, Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya mulai menyiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang BPUPKI, dilakukan pembentukan panitia kecil untuk diadakannya upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan teks proklamasi dibacakan secara langsung oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dikukuhkan oleh KNIP. Pada tahun 1960, terjadilah pergolakan politik yang amat hebat terjadi di Indonesia, yaitu adanya pemberontakan G30S PKI yang melahirkan krisis politik di Indonesia. Hingga masa dari kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tri tuntutan rakyat atau Tritura yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno membacakan pidatonya yang isinya mempertanggungjawabkan atas sikapnya terhadap peristiwa G30S dan pidatonya ditolak oleh MPRS hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari 1967 Insinyur Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka.
Pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soekarno menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta, dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, berdekatan dengan makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Yang kedua, Fatmawati Soekarno. Fatmawati Soekarno adalah istri ketiga dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dan menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia dari tahun 1945 hingga 1967. Fatmawati lahir pada 5 Februari 1923 di pesisir pantai Tapak, Paderi, Bengkulu. Orang tuanya merupakan figur terpandang dan keturunan bangsawan. Ayahnya, Datuk Hasanuddin, adalah seorang pengusaha yang memiliki garis keturunan dari kerajaan Putri Bunga Melur dan tokoh Muhammadiyah. Sedangkan sang ibu, Siti Hadijah, merupakan keturunan kerajaan Indrapura. Fatmawati mulai belajar di sekolah rakyat pada usia 6 tahun. Ia kemudian melanjutkan ke Hollands Inlandse School. Terlahir dari keluarga yang taat agama dan aktif di Nasihatul Asia, organisasi remaja putri yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Fatmawati pun bergabung dalam organisasi ini sejak remaja. Fatmawati juga berlatih tarian Melayu dan aktif dalam kelompok sandiwara bernama Monte Carlo. Fatmawati dijuluki Sang Merpati dari Bengkulu oleh Soekarno. Fatmawati pertama kali bertemu dengan Soekarno pada 1938 di usianya yang masih 15 tahun. Sejak itulah Fatmawati dan Soekarno menjadi sering bertemu. Kecerdasan berpikir, bekal sosial, dan kemampuannya berdiskusi, Fatmawati mampu memikat Soekarno yang kemudian memberikan julukan Sang Merpati dari Bengkulu. Dengan bantuan Soekarno pula, Fatmawati dapat melanjutkan ke RK Pak School Maria Purisima, sekolah kejuruan yang berada di bawah naungan organisasi Katolik, bersama Ratna Juang. 2 tahun kemudian, Soekarno menyatakan cintanya secara langsung kepada Fatmawati dan ingin meminangnya. Namun, orang tua Fatmawati tidak menyetujui dengan pertimbangan Soekarno masih memiliki seorang istri. Setelah Inggit Ganarsi diceraikan, Fatmawati dan Soekarno menikah pada Juli 1943. Setelah Fatmawati dan Soekarno menikah, Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Jepang juga mengizinkan untuk mengibarkan bendera Indonesia. Mengetahui hal tersebut, terbesit sebuah ide di benak Fatmawati bahwa perlu adanya bendera merah putih untuk dikibarkan. Fatmawati pun mencoba mencari cara untuk bisa mendapatkan kain merah dan putih. Pemerintah Jepang kemudian menunjuk seorang ahli propaganda, Shimizu, untuk mencarikan kain itu. Shimizu berusaha mendapatkan kain itu lewat seorang petinggi Jepang, kepala gudang di pintu air di depan ex-bioskop Capitol. Setelah kain merah dan putih berhasil didapatkan, Shimizu segera mengantarkannya kepada Fatmawati. Tidak lama setelah Fatmawati menerima kain merah dan putih tersebut, ia pun langsung menyatukannya dengan cara menjahitnya menggunakan tangan. Fatmawati menjahit bendera merah putih pada Oktober 1944 atau 2 minggu sebelum putra sulungnya Guntur Soekarno Putra lahir. Bendera merah putih selesai dijahit oleh Fatmawati dalam waktu 2 hari dan langsung dikibarkan di halaman depan rumahnya. Hampir setahun kemudian, bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati berkibar dalam upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera hasil jahitan tangan Fatmawati kemudian dinamai Sang Saka Merah Putih dan selalu dikibarkan setiap peringatan kemerdekaan Republik Indonesia hingga 17 Agustus 1948. Kemudian sejak 1999, Sang Saka Merah Putih disimpan di Istana Merdeka karena kondisinya sudah rapuh. Fatmawati meninggal pada usia 57 tahun akibat
serangan jantung. Ia meninggal pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur, Malaysia, ketika pulang dari Mekah untuk melaksanakan umroh. Dari pernikahannya dengan Soekarno, Fatmawati mempunyai 5 anak, yakni Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir memiliki julukan Si Kancil dan dikenal sebagai seorang intelektual, perintis hingga revolusioner kemerdekaan Indonesia. Ia lahir dari pasangan Muhammad Rasad dan Putih Siti Rabiah. Pria yang lahir di tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat ini menempuh pendidikan di sekolah dasar ELS dan sekolah menengah Mulo terbaik di Medan. Selain memiliki hobi belajar dan membaca, di malam harinya ia juga mengamen di Hotel De Boer, hotel yang khusus untuk menjamu tamu-tamu Eropa. Setelah lulus dari Mulo, di tahun 1926, ia melanjutkan sekolah lanjutan atas AMS di Bandung. Di sekolah inilah ia bergabung dengan Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia, Batopis. Tidak hanya sebagai aktor, namun juga sutradara dan penulis skenario. Penghasilan yang ia dapatkan dari pementasan, ia gunakan untuk mendirikan sekolah bernama Jaja Polsuniversity, Cahaya Universitas Rakyat. Ia lebih aktif dalam kegiatan sosial seperti klub debat di sekolah atau aksi pendidikan melek huruf gratis bagi anak-anak tak mampu. Kegiatan-kegiatan tersebut membawanya dalam kegiatan politik. Ia tergabung dalam 10 orang penggagas pendirian Himpunan Pemuda Nasionalis, Jong Indonesia. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Ia juga dikenal oleh polisi di Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda Nasional. Bahkan, ia kerap tertangkap karena nekat membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926. Padahal, pelajar sepertinya dilarang untuk membaca berita tersebut. Syahrir melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam, Belanda. Selama masa perkuliahan, ia mendalami sosialisme dan menekuni teori-teori sosialisme. Ia menjadi orang pertama yang mengetahui berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Lantas menghubungi Chairil Anwar dan menyebarkan kabar tersebut pada seluruh pemuda pro kemerdekaan. Sultan Syahrir juga terlibat dalam golongan yang mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hingga ia dan pemuda lainnya mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok agar bersedia melakukan proklamasi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945. Tidak hanya itu, Sultan Syahrir juga mewakili Indonesia di PBB untuk mendesak Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Ia berpidato mengenai kedaulatan Indonesia dan perjuangan bangsa merebut kemerdekaan. Karena itulah, Syahrir dikenal sebagai diplomat muda yang ulung. Bahkan, beberapa wartawan menjulukinya sebagai The Smiling Diplomat. Setelah tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Syahrir menjadi penasihat Presiden Soekarno, sekaligus Duta Besar Indonesia. Namun, di tahun 1955, hubungan keduanya memburuk, dan di tahun 1962, ia dipenjara tanpa pernah diadili. Pada tahun 1965, Syahrir menderita penyakit stroke. Meski sempat berobat di Zurich, Swiss, namun Syahrir menghembuskan nafas terakhirnya pada 9 April 1966. Jenazahnya pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.